Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Triani dengan NPM 0323 01139. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat atau mengerjakan 14 rumus Excel. Baik, langsung saja kita simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi yang pertama, yaitu fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Langsung saja yang pertama kita klik sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung. Selanjutnya kita blok nilainya, lalu kita klik enter. Jadi ini adalah hasil jumlah semua nilai dengan menggunakan rumus sum. Oke, next. Kemudian lanjut pada fungsi kedua, yaitu fungsi count. Fungsi count hampir mirip dengan fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menghitung jumlah data, sedangkan count digunakan untuk menghitung banyaknya data dalam suatu range. Di sini kita akan mencari banyaknya mahasiswa dengan menggunakan rumus count. Di sini saya akan klik bagian NIM-nya. Yang pertama kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, kemudian count, dan buka kurung. Lanjut saya blok bagian NIM-nya, terus enter. Jadi banyaknya mahasiswa dengan menggunakan rumus count adalah sebanyak 5. Next. Selanjutnya ke fungsi yang ketiga, yaitu average. Fungsi average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data. Langsung saja di sini ada tabel. Kita akan mencari nilai rata-rata dari nilai mahasiswa. Langsung saja ke rumus sama dengan, kemudian average, kemudian buka kurung, kita blok nilai-nilai mahasiswanya, kemudian enter. Di sini rata-ratanya yaitu 84,8. Jika kita ingin menghilangkan komanya, langsung saja kita hilangkan bilangan desimalnya. Jadi rata-ratanya yaitu 85. Oke, next. Lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi if. Fungsi if merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Di sini contohnya ada nilai 90 sampai 100 predikatnya A, 61 sampai 89 predikatnya B, 0 sampai 61 predikatnya C. Baik, di sini kita akan mencari predikat dari nilai-nilai mahasiswa. Kita masukkan rumusnya. Yang pertama yaitu sama dengan, kemudian if, buka kurung, pilih nilai, kemudian koma, pilih nilai kemudian lebih besar atau sama dengan 90, kemudian koma, mendapatkan nilai A. Lanjut if, buka kurung, nilai lebih besar atau sama dengan 61, mendapatkan nilai B.
mendapatkan nilai B. Dan jika di bawah 61 mendapatkan nilai C. Kita klik enter, kemudian yes. Ini kita dapatkan predikatnya A. Lanjut kita sampai ke bawah, kita cari predikatnya. Baik, di sini sudah muncul predikatnya 90A. Jika di sini kita ganti menjadi 60, jadi di sini predikatnya C. Jadi ini sudah benar ya, kita kembalikan seperti asalnya. Oke, ini dia rumus if, fungsi if. Next. Baik, lanjut ke fungsi yang kelima, yaitu fungsi SUMIF. SUMIF merupakan turunan dari fungsi SUM, di mana SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini ada contoh tabel nama mahasiswa beserta nilai dan jenis kelaminnya. Di sini kita akan mencari total nilai laki-laki dan total nilai perempuan dengan menggunakan rumus SUMIF. Langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan kemudian SUMIF buka kurung, lalu kita blok jenis kelaminnya, koma, kita masukkan kriterianya yaitu laki-laki, lanjut kita masukkan nilainya, blok nilainya, kemudian enter. Di sini kita mendapatkan hasilnya total nilai laki-laki yaitu 180. Total nilai perempuan kita masukkan rumus yang sama dengan kemudian SUMIF, lanjut buka kurung, blok jenis kelaminnya, kemudian kita masukkan kriterianya yaitu perempuan, lanjut kita blok nilai-nilainya, terus kita enter. Jadi ini adalah hasil total nilai laki-laki dan total nilai perempuan dengan menggunakan rumus SUMIF. Selanjutnya menuju ke rumus yang keenam, yaitu COUNTIF. COUNTIF merupakan turunan dari fungsi count, di mana COUNTIF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini ada contoh tabel mahasiswa, ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini kita akan menghitung banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan dengan menggunakan rumus COUNTIF. Kita mulai, yang pertama kita masukkan rumusnya sama dengan kemudian COUNTIF, kemudian buka kurung, kita blok data jenis kelamin, kemudian koma, lanjut kita masukkan kriterianya yaitu laki-laki. Kemudian enter. Jadi di sini banyaknya mahasiswa laki-laki ada 2 orang, dan untuk mencari banyaknya mahasiswa perempuan kita menggunakan rumus yang sama yaitu sama dengan kemudian COUNTIF, kemudian kita blok kemudian buka kurung, lanjut kita blok jenis kelamin. Lanjut kita masukkan kriterianya perempuan. Kemudian enter. Di sini kita sudah mengetahui bahwa banyaknya mahasiswa laki-laki berjumlah 2 orang dan banyaknya mahasiswa perempuan berjumlah 3 orang. Ini menggunakan rumus COUNTIF. Lanjut.
Lanjut pada fungsi yang ketujuh yaitu proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada screen text dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah kapital dan setelahnya adalah bukan kapital atau huruf kecil. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu di sini kan kita lihat Indonesia negaraku ini belum menggunakan huruf kapital pada awalan katanya. Jadi kita akan ubah menjadi huruf kapital. Yang pertama kita maksudkan rumusnya sama dengan, kemudian proper, lanjut buka kurung, kita pilih selnya atau katanya, kemudian enter. Di sini kita bisa lihat Indonesia negaraku menggunakan huruf kapital pada awalan kalimatnya. Ini menggunakan fungsi atau rumus dari proper. Kemudian lanjut pada fungsi yang ke-8 yaitu upper. Upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Di sini kita bisa lihat ada kata Indonesia. Di sini semuanya menggunakan huruf kecil ya. Jadi dengan rumus upper kita bisa mengubah semua hurufnya menjadi huruf kapital atau huruf besar. Kita masukkan rumusnya sama dengan upper, kemudian buka kurung, kita klik selnya, kemudian enter. Di sini kita sudah dapat lihat semua hurufnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Ini menggunakan rumus upper. Oke, next. Baiklah, lanjut pada fungsi ke-9 yaitu lower. Lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Lower ini merupakan kebalikan dari rumus atau fungsi upper. Jadi di sini kita mempunyai kata Indonesia, semua hurufnya menggunakan huruf kapital. Dengan rumus lower kita akan ubah menjadi huruf kecil. Kita masukkan rumusnya sama dengan, kemudian lower, buka kurung, kita pilih selnya, kemudian enter. Di sini dapat kita lihat Indonesianya menggunakan huruf kecil semua ya. Ini menggunakan fungsi atau rumus dari lower. Oke, next. Selanjutnya pada fungsi ke-10 yaitu ada left, mid, dan right. Left, mid, dan right merupakan fungsi teks daripada Excel, di mana left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari kiri. Kemudian mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari tengah. Dan right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari kanan. Di sini ada kata Indonesia. Di sini saya akan membaginya menjadi 3 karakter. Yang pertama yaitu in, untuk kata yang pertama in, kemudian yang kedua one, dan yang ketiga sia. Di sini kita mulai dari left, kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan, kemudian left, buka kurung, lanjut kita klik katanya, kemudian koma. Di sini kita ambil mengambil 3 karakter dari kata ini, mengambil 3 huruf dari kata ini yaitu IND, ada 3 huruf. Jadi di sini kita masukkan 3, kemudian enter. Di sini kita bisa lihat in. Lanjut kepada rumus mid yaitu kita masukkan sama dengan, kemudian mid. Lanjut buka kurung, kita klik katanya. Kemudian di sini kita mengambil 3 kata di tengah yaitu one. Huruf O ini ada pada karakter keempat, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4. Kata O ini terdapat pada karakter keempat atau huruf keempat. Jadi kita masukkan 4. Kemudian masukkan
angka 3 karena kita akan memasukkan 3 karakter di tengah pada kata Indonesia ini. Kemudian enter. Di sini kita sudah mendapatkan one-nya, kemudian lanjut, masukkan rumus right sama dengan, kemudian right, buka. Lanjut kita blok kata Indonesianya, kemudian masukkan angka 3 karena kita mengambil 3 karakter atau 3 huruf. Kemudian enter. Di sini sudah kita dapatkan Indonesia, jadi Indonesia. Ini kita menggunakan menggunakan fungsi atau rumus left, mid, dan right. Oke, next. Selanjutnya yaitu fungsi ke-11, yaitu fungsi len. Fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter atau jumlah huruf pada suatu sel. Di sini ada kata Indonesia, kita akan mencari ada berapa karakter atau ada berapa huruf dalam kata Indonesia. Dengan menggunakan rumus len, kita masukkan sama dengan, kemudian len, buka kurung, kita pilih katanya atau selnya, kemudian kita enter. Ini kita sudah dapat mengetahui ada 9 karakter atau 9 huruf dari kata Indonesia. Ini menggunakan rumus atau fungsi dari len. Lanjut. Baiklah, lanjut di sini kita ke rumus yang ke-12, yaitu round. Round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Fungsi ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal sehingga memerlukan proses pembulatan. Baik, di sini ada angka 15,56. Kita akan bulatkan menjadi 2 angka. Kita masukkan rumusnya sama dengan, kemudian round. Lanjut, buka kurung, kita klik angkanya. Lanjut titik koma. Di sini kan kita akan membuat angkanya menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi kita masukkan angkanya 2 angka di belakang koma. Oke, enter. Ya, di sini bisa kita lihat hasilnya 15,57, 2 angka di belakang koma. Ini disebut rumus round. Oke, next. Kemudian lanjut ke fungsi yang ke-13, yaitu concatenate. Concatenate digunakan untuk menggabungkan kata. Di sini saya ada teks 1, teks 2, teks 3, aku cinta Indonesia. Kita akan menggabungkannya menjadi sebuah kalimat. Kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, kemudian concatenate, kemudian buka kurung, kita pilih teks 1, teks 2, dan teks 3. Di sini saya hanya sampai teks 3, tapi sebenarnya ini bisa sampai teks berapa saja ya. Di sini saya hanya membuat sampai 3. Kemudian kita enter. Di sini sudah tertulis aku cinta Indonesia, tapi di sini ada masih bersambung ya, kita akan menambahkan spasi di antara ini. Kita tambahkan ke dalam rumusnya, yaitu koma, kemudian koma di atas 2, spasi, koma lagi, kemudian di sini lagi kita tambahkan koma di atas, spasi, koma 2 di atas, kemudian koma di bawah. Enter. Di sini sudah terspasi semua ya, aku cinta Indonesianya. Ini menggunakan rumus concatenate untuk menggabungkan teks-teks ini menjadi sebuah satu kata yang utuh. Oke, next. Baik, selanjutnya kita ke rumus yang terakhir atau rumus yang ke-14, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama merupakan fungsi lookup pada Excel.
Atau dengan kata lain, fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering kita temui di tugas-tugas kantor ataupun juga di tugas perkuliahan. Jadi, jika kita ingin menguasai Excel, maka sangat wajib bagi kita untuk menguasai rumus ini. Kemudian ada perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu kalau VLOOKUP mengambil datanya secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu mengambil datanya secara horizontal. Ya, di sini kita bisa lihat. Kemudian lanjut ke rumusnya VLOOKUP. Kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan kemudian VLOOKUP buka kurung, kita masukkan kata kunci atau kodenya di sini, kemudian koma. Kita blok pada tabel bantu ini, yaitu jumlah banyaknya data-data ini kita blok, semua datanya kita blok. Kemudian jangan lupa kita kunci supaya pada saat kita copy ke bawah rumusnya tidak berubah. Caranya yaitu kita tekan di sini, kita tekan F4. Kemudian di sini lagi kita tekan F4. Lanjut di sini kita kasih koma. Kita masukkan angka 2. Kenapa angka 2? Karena di sini nama barangnya ada pada tabel kedua. Di sini tabel pertama yaitu kode dan yang kedua nama barang. Jadi kita masukkan nama barang. Kemudian lanjut kita tutup dengan false. Ini false ini harus dimasukkan ya. Kemudian enter. Di sini kita sudah lihat sabun, nama barangnya sabun, kodenya A, sama ya. Bisa juga kita ganti menggunakan C. Di sini berubah menjadi susu, jadi ini sudah benar ya tabelnya atau rumusnya. Kita kembalikan seperti semula, yaitu A. Nah, di sini kemudian untuk harga itu rumusnya sama dengan nama barang ya, jadi kita copy paste saja. Kita copy paste. Ininya kita copy. Ctrl C. Oke. Kemudian kita masukkan rumusnya. Di sini kita ganti, ada yang kita ganti yaitu angka 2-nya. Kenapa kita ganti? Karena di sini harga ada pada tabel ketiga 1 2 3. Jadi kita ganti di sini menggunakan angka 3. Kemudian enter. Di sini harganya sudah tertera ya, harga sabun 2.500. Kemudian untuk satuannya kita samakan rumusnya. Kita copy saja, copy paste. Kemudian ini angka 2-nya kita ganti. Kita ganti menggunakan 4 karena di sini satuannya ada pada tabel keempat 1 2 3 4. Kita ganti menggunakan angka 4, kemudian enter. Di sini nama barang, harga dan satuannya sudah muncul ya. Kemudian kita blok. Kita sampaikan ke bawah. Oke. Di sini sudah tertera semuanya ya, sabun, minyak goreng, gula pasir dengan kode-kodenya atau kata kuncinya. Oke. Lanjut ke rumus HLOOKUP. Kita masukkan rumusnya hampir sama ya, cuman ada sedikit perbedaan. Kita masukkan kembali rumusnya sama dengan kemudian HLOOKUP buka kurung, kita klik kata kunci atau kodenya, kemudian koma. Di sini kita blok semua datanya, data-datanya yang ininya kita blok. Kemudian HLOOKUP juga ini kita harus menambahkan F4-nya ya, untuk supaya pada saat kita copy ke bawah rumusnya tidak berubah. Kita masukkan F4-nya di sini, kemudian di sini. Kemudian di sini F4. Oke, lanjut. Koma.
Di sini nama barang ada pada kolom kedua. 1, 2 nama barang, jadi kita masukkan angka 2. Kemudian kita tambahkan false, jangan lupa terakhir kita selalu tutup menggunakan false. Kemudian enter. Di sini sudah ada gula pasir ya, D gula pasir. Kita bisa mengubah kodenya menjadi A. Sabun. Ya, berarti ini sudah benar ya, kita kembalikan seperti semula, D. Lanjut, sama seperti tadi, tinggal kita copy paste ya. Copy paste. Selanjutnya kita pindahkan ke sini. Di sini kita ubah lagi angka 2-nya. Di sini harga ada pada kolom ketiga 1, 2, 3. Jadi di sini kita ubah menjadi angka 3. Kemudian enter. Harganya sudah benar ya, gula pasir 12. Kemudian untuk satuannya kita copy paste lagi rumus yang tadi. Kemudian ininya kita ganti. Ini satuannya ada pada kolom ke 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita ganti menjadi 4. Kemudian enter. Ini sudah benar ya, harganya sama satuannya kilogram. Kemudian kita blok. Lalu kita turunkan ke bawah. Oke, ini dia rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dengan menggunakan rumus Excel. VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada 14 rumus Excel ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil ilmu dari apa yang saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.